Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yudo Purno, kelas MKE 1A. NIM saya 504200012. MK Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ika Wahyu Ningtyas MPD. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Kali ini pembahasannya adalah tentang karangan. Karangan adalah hasil rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan atau buah pikirnya melalui bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh orang lain dan pembacanya. Bentuk karangan dibagi menjadi 5, yaitu karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Adapun karangan narasi yaitu adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembacanya seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan ini. Contohnya adalah contoh karangan dari narasi. Pulang kampung. Bulan Juni kemarin, kami pulang kampung menuju Bandung, Jawa Barat. Rencana awal berangkat menggunakan kereta api, berhenti di stasiun Kiara Condong, dilanjutkan naik ojek menuju rumah orang tua. Namun rencana itu tertunda karena kehabisan tiket. Akhirnya kami menggunakan transportasi lain, yaitu bus. Dari karangan tersebut, bagi kita yang membacanya seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan ini, di mana mereka menceritakan tentang ingin pulang kampung tapi kehabisan tiket sehingga menggunakan transportasi lain, yaitu bus. Kemudian karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembacanya merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Contoh karangan deskripsi. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan bukan hal baru lagi di Indonesia. Hampir di setiap sudut kota besar di Indonesia, khususnya Manyar, mengalami kemacetan, terutama di saat pagi dan petang serta di hari libur. Banyak hal yang menyebabkan kemacetan, yaitu lalu lintas seperti arus lalu lintas yang melampaui kapasitas ruas jalan, terjadinya kecelakaan lalu lintas, adanya parkir liar, kegiatan sebuah usaha seperti pameran, dan ketidakdisiplinan pengguna jalan atau pengemudi. Yang ketiga adalah karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya, dikemukakan data dan fakta untuk memperjelas pemaparan. Contoh karangan eksposisi yaitu adalah proses pembuatan tempe. Tempe merupakan suatu makanan khas di Indonesia yang sudah tidak asing di mata dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji-bijian kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk membuat tempe yaitu Rhizopus oligosporus dan lebih dikenal sebagai ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe inilah yang akan menghasilkan makanan tempe. Secara umum, proses pembuatan tempe dimulai dengan tahap perebusan, pengupasan, perendaman, dan pengasaman, pencucian, inokulasi, dan ragi. Inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan perendaman
Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat disertai dengan fakta, gambar, dan sebagainya agar pembaca meyakini apa yang dia tulis. Contoh karya ilmiah non-fiksi. Contoh karangan argumentasi. Manfaat internet. Internet merupakan suatu teknologi canggih yang diciptakan untuk memudahkan seluruh kehidupan manusia dengan akses informasi dan cepat. Namun sayangnya, manfaat-manfaat yang disediakan oleh internet belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dari sekitar 300 juta penduduk Indonesia, hanya separuhnya saja yang mengerti cara menggunakan dan memetik manfaat dari internet. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan. Karangan persuasi adalah karangan yang tujuannya untuk mempengaruhi pembaca. Karangan ini pun memerlukan data atau sebuah fakta sebagai penunjang. Contohnya adalah iklan. Contoh karangan persuasi. Manfaat madu. Madu sudah populer sejak lama, sudah dari 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa madu dapat menyembuhkan manusia dari berbagai penyakit. Madu sering kita jumpai sebagai hidangan tambahan yang nikmat, biasanya dicampur roti dan buah dalam mengonsumsinya. Tidak jarang juga madu digunakan sebagai obat, bahkan rutin dikonsumsi. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya tentang karangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.